Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kelima bulan April ini masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur, Engkau selalu menjagai, memelihara, melindungi kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayat yang 6 yang berbunyi demikian. Yesua menampakkan diri di Danau Tiberias. Sesudah hal-hal ini Yesua menampakkan dirinya lagi kepada para muridnya di tepi Danau Tiberias, dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor. Dan sekalipun demikian, banyak jala itu tidak koyak. Saudara, peristiwa setelah kebangkitan Yesus, ada banyak hal-hal yang terjadi yang tidak pernah dibayangkan oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus. Tapi yang sangat menarik juga adalah bagaimana Petrus latar belakang seorang nelayan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia kembali menjala ikan di danau itu, tetapi dalam satu malam itu tidak ada satu ekor pun ikan dapat. Apakah di danau itu tidak ada ikan? Ada banyak. Tapi mengapa tidak bisa dapatkan ikan? Jawabannya sederhana, karena tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya berikan temanya adalah lakukan perintah Yesus. Sekali lagi, lakukan perintah Yesus. Inisiatif Petrus mau menjala ikan itu sebenarnya sudah bertentangan dengan panggilan daripada Petrus pertama kali di dalam Lukas pasal 5 ayat 4-9. Sama peristiwanya, mereka menjala ikan sepanjang malam tapi tidak dapat satu ekor ikan pun. Tetapi ketika Tuhan Yesus selesai berkhotbah, dia berkata, "Tebarkan jalamu," maka mereka menangkap ikan yang banyak. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, "Mulai sekarang aku jadikan engkau menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi." Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus kembali menjala ikan, maka dia tidak mendapatkan ikan satu ekor pun karena tidak diperintahkan. Sebab sudah diganti profesinya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka dalam hidup kita sehari-hari,
Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, ingat kamu sedang membuat dirimu capek, susah, banyak masalah. Karena apa? Tuhan Yesus tidak suruh kau lakukan hal itu. Tapi jika engkau disuruh oleh Tuhan Yesus, sekalipun menurut akal pikiranmu itu tidak mungkin, kalau itu perintah daripada Tuhan Yesus, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Maka pada kesempatan ini saya perlu pertegas. Apa saja perintah Yesus yang harus kita lakukan? Pertama, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 31-34. Sebab kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapamu di surga menyediakan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Karena itu cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya semua ditambahkan. Jadi perintahnya cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Doa dulu, baca firman dulu. Apa yang kau perlukan pasti Bapa sediakan. Jadi jangan engkau sibuk bangun pagi tanpa doa, tanpa baca firman. Itu bukan perintah Yahweh. Doa dulu, baca firman dulu. Baru lakukan kerjaan yang lain. Maka Yahweh pasti memberkati. Yang kedua, apalagi perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Orang yang gelisah dan takut itu tanda-tanda orang yang hidup dalam dosa. Orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus katakan, Aku sudah memberikan damai sejahtera kepadamu, meninggalkan damai sejahtera kepadamu, maka jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kalau engkau selalu gelisah dan takut, berarti kau meragukan Dia, meragukan kemahakuasaannya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan tadi bahwa Aku memberikan damai sejahtera kepadamu, meninggalkan damai sejahtera. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan biarkan dia takut. Jadi dalam hidup sehari-hari, belajarlah engkau lakukan perintah itu. Ya, damai sejahtera. Pelihara damai sejahtera. Gimana mau saya damai, Pak? Saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Percaya kalau engkau dengarkan firman-Nya, maka engkau akan menerima mujizat. Seperti Petrus dan murid-murid yang lain tadi, sepanjang malam mereka menjala ikan, tidak ada satu ekor pun yang dapat. Tapi begitu diperintahkan, tebarkan jalamu sebelah kananmu, diikuti perintahnya, ditebarkan sebelah kanan, ikuti sebelah kanan, maka terjadi mujizat. Kalau dibilang tadi jangan biarkan hatimu gelisah dan takut, itu bukan kehendak Bapa, bukan perintah daripada Tuhan Yesus. Maka ikuti perintahnya. Apa yang diperintahkan lakukan. Yang berikutnya, ya, apa yang kita perlukan, Dia pasti menyediakan. Sekali lagi, apa yang kita perlukan, Dia pasti menyediakan. Asal kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Apa-apa yang kau perlukan, minta dalam nama Tuhan Yesus. Dia pasti lakukan. Dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-13 sampai 14. Seringkali kita bukan meminta berkat kepada Tuhan Yesus, tapi kepada leluhur, roh nenek moyang, kepada dukun. Itu sudah salah alamat. Dikatakan tadi, apa saja yang kau minta dalam namaku, aku melakukannya. Selama ini kau minta dalam nama siapa? Dalam nama dukun, dalam nama apa, kepercayaan A, B, C, itu nggak mungkin terjadi mujizat. Maka berubahlah. Lakukan perintah Tuhan Yesus. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau butuhkan, minta dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Dia kabulkan. Yang berikutnya, perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Kita harus mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita.
dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dalam Matius 22 ayat 37-40, kalau engkau mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, ingat engkau dijamin hidupmu pasti tenang, damai, apa yang kau perlukan pasti dikabulkan Bapa di surga. Kita ingat saat Tuhan Yesus dirajam saat Tuhan Yesus dicambukin, disalibkan, sudah rusak seluruh tubuhnya, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ada kasih baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu juga Stefanus ketika dirajam pakai batu, doanya sama, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang menyakiti hatimu, bandingkan dengan yang dialami Tuhan Yesus, bandingkan dialami Stefanus. Kalau mereka mampu mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, dijamin masuk surga. Jadi lakukanlah perintah itu, kasih secara vertikal, kasih secara horizontal. Engkau pasti selamat. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan dan apa untungnya kalau kita melakukan perintah daripada Tuhan Yesus? Untungnya kalau kita menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita, kita dijadikan menjadi anak atau menjadi putra dan dijamin masuk dalam surga. Dalam Yohanes pasal 1:17 dikatakan, siapa yang percaya dan melihat dan menerima putra dalam hatinya, dia menjadi anak-anak Elohim. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1-3, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ya, aku pergi kepada Bapa sediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi jemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita perhatikan di sini, anak adalah milik daripada Bapa, Bapa adalah milik daripada anak. Siapa yang menerima Tuhan Yesus dijamin masuk surga, bukan mudah-mudahan, pasti. Jadi itu untungnya kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Kalau engkau mengundang dia dalam hatimu, kalau cuma percaya saja, iblis pun percaya sama Tuhan Yesus. Tapi jika engkau undang Tuhan Yesus dalam hatimu, buka hatimu, ya, dalam Wahyu pasal 3:20 katakan, ya, lihat aku berdiri depan pintu, siapa yang membukakan pintu hatinya, aku akan masuk dan dia bersama dengan aku bersama dengan dia. Yang berikutnya saudaraku, apa untungnya kita melakukan perintah Tuhan Yesus? Apa yang tidak mungkin bisa kita lakukan, dia bisa lakukan. Sekali lagi, apa yang tidak mungkin kita bisa lakukan, dia bisa lakukan. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 4-9 tadi, sepanjang malam sebelum menjadi murid daripada Tuhan Yesus, Petrus dan yang lainnya menjalikan, tapi ketika mereka sedang mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus, setelah itu Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu, tebarkan, mereka dapat menangkap ikan yang banyak. Jadi kalau mengikuti atau melakukan perintah daripada Tuhan Yesus, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka jangan ragukan perintah Tuhan Yesus, jangan lawan perintah Tuhan Yesus kalau engkau ingin diberkati. Yang berikutnya, dari yang tidak ada berkat menjadi ada berkat. Artinya saat berkekurangan dia bisa sediakan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, perkawinan di Kana itu saat mereka habis anggur, Tuhan Yesus katakan isi bak itu dengan air, udah diisi, ciduk, sekarang berubah menjadi anggur. Coba kalau ditanya, buat apa isi air? Kami butuh anggur kok. Perintahnya isi bak itu dengan air. Setelah penuh, ciduk, dan sekarang berubah menjadi anggur.
Bayangkan dalam keadaan yang kepepet terjepit, ketika dengarkan perintah Yesua dan lakukan, maka ada mujizat bagimu. Juga dalam hidup sehari-hari, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga sedia. Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Maka kalau engkau ingin diberkati, baik secara rohani, secara jasmani, lakukan perintah Tuhan Yesus. Baik engkau yang sakit pasti sembuh, karena dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu perintah daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biar melalui firman ini engkau mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupmu karena melakukan perintah daripada Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini firman yang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar hidup dan bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu, agar dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami mau dengarkan perintah daripada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Kau suruh kepada kami. Sebagaimana Petrus dengan murid yang lain, dari yang tidak dapat ikan bisa mendapat ikan karena mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang dengarkan firman ini. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, Engkau berfirman kepada mereka supaya mereka melakukan firman-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak di dalam setiap langkah hidupnya. Berkati bangsa dan negara kami. Kau berkati juga seluruh gerejamu, hamba-hambamu, persatukan semua. Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yah berkati.